Mulai tidak yakin atau tidak pede dengan dolar Amerika Serikat dan juga US Treasury yang dulunya dinilai sebagai aset yang patut disimpan oleh para bank sentral di seluruh dunia, para bank sentral saat ini malah justru berbondong-bondong membeli emas. Nah, kenapa dan ada apa? Ini akan saya bahas untuk Anda sore ini dalam Bank Sentral Borong Emas. Pertama saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu satu kutipan atau quote yang cukup menarik. Quote ini dikatakan oleh JP Morgan lebih dari 100 tahun dahulu, yaitu tepatnya pada tahun 1912, yang mengatakan gold is money, everything else is credit. Yang diartikan ini sebagai emas adalah uang, sementara yang lainnya ini adalah kredit atau hanya dalam tanda kutipan ini hanya kepercayaan. Karena JP Morgan menilai saat itu uang kertas atau disebut juga sebagai paper currency ini akan selalu atau mudah sekali berfluktuasi atau bisa dibilang rapuh gitu. Contohnya kita nggak usah ambil jauh-jauh, rupiah kita saja yang pada tahun 2018 lalu ini sempat melemah ke kisaran 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikatnya. Dan sementara JP Morgan menilai bahwa logam-logam berharga seperti emas dan juga silver ini akan selalu mempunyai nilai atau value karena dianggap tahan terhadap yang namanya korosi inflasi atau bahkan korosi cuaca. Dan sepanjang tahun 2019 ini harga emas menjadi trending atau menjadi pembicaraan karena melambung tinggi mencapai titik psikologisnya. Nah, bagaimana harga emas rally ini kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini adalah pergerakan harga emas dari awal tahun 2019 hinggalah saat ini. Di awal tahun 2019 harga emas ada di kisaran 1.281 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Dan dari grafik ini kita bisa melihat bahwa bagaimana dari waktu ke waktu harga emas terus terdongkrak naik, yaitu dari kisaran 1.200 tadi ke 1.300-an, kemudian ke 1.400-an dan hinggalah saat ini ke kisaran 1.500 dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Atau kalau kita lihat ini kenaikannya sepanjang tahun 2019 ini sudah mencapai 18% kenaikannya. Dan ini cukup agresif untuk kenaikan harga emas yang biasanya cenderung stabil gitu ya. Nah, kenapa harga emas ini bisa terdongkrak ke level tertingginya atau ini katanya ini bahkan level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga emas. Ini yang pertama, kalau Anda mengikuti sejumlah polemik di tahun 2019, ini pasti Anda tahu betapa rapuhnya atau fragile-nya perekonomian dunia saat ini dengan adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat, perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik dan sebagainya. Di mana satu cuitan dari Donald Trump saja ini sudah cukup membuat nilai tukar atau mata uang di seluruh dunia ini melemah serta rontoknya bursa-bursa saham di seluruh dunia. Dan faktor-faktor inilah yang mempengaruhi baik harga maupun permintaan emas di pasar global. Karena emas ini saat ini dinilai sebagai safe haven gitu ya. Sekarang kita lihat juga bagaimana sejumlah polemik ini berpengaruh terhadap permintaan emas di pasar global. Kita lihat datanya di slide selanjutnya. Baik, kita lihat di sini kenaikan yang paling drastis atau paling signifikan ini dicatatkan oleh Bank Sentral yang pada tahun 2018 lalu ini memborong sekitar 652 ton emas atau angka ini kalau kita lihat ini meningkat 74% hanya dalam 1 tahun kalau dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 374 ton. Dan tren ini terus berlanjut sampai tahun 2019 ini di mana pada kuartal 1 saja pembelian emas oleh Bank Sentral telah meningkat di kisaran 70% juga berdasarkan data yang dirilis oleh World Gold Council atau WGC. Nah, apa yang dilakukan oleh para bank sentral saat ini dengan menaikkan koleksi emas mereka dalam daftar cadangan atau reserve monitor mereka dibandingkan dolar gitu ya. Apakah ini langkah dedolarisasi atau mengurangkan yang namanya ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat? Dan berdasarkan riset kami di CNBC Indonesia, negara-negara seperti China dan Rusia saat ini sepertinya sedang berupaya untuk melakukan dedolarisasi di mana China saja ini menargetkan pembelian emas sekurang-kurangnya 15 ton setiap bulannya. Dan hal
hal ini tidak pernah sebenarnya mereka lakukan sebelumnya gitu ya. Dan hal ini juga mereka lakukan sembari melepas kepemilikan mereka terhadap US Treasury. Dan China diketahui ya melakukan hal ini di tengah perang dagang dan sejumlah polemik antara Amerika Serikat dan juga China yang tampaknya ini belum akan reda dalam waktu dekat. Nah, selain China ada juga Rusia yang dalam beberapa tahun terakhir ini juga ternyata telah menjadi pembeli emas yang paling berkomitmen, yaitu dengan mengakuisisi 275 ton dalam sekali transaksi pada tahun 2018 lalu. Dan ini katanya ini merupakan transaksi terbesar dalam sejarah pembelian emas. Jadi selain China dan juga Rusia, berdasarkan pantauan kami hal serupa ini telah dilakukan juga oleh negara-negara seperti Hungaria, Polandia, India, Mesir, Kazakhstan. Jadi bisa kita simpulkan saat ini bahwa negara-negara ini semuanya menaikkan cadangan emas mereka di tengah kondisi perekonomian global yang sangat rapuh saat ini. Dan apa sebenarnya keuntungannya? Kenapa para bank sentral memborong emas? Ini sebagai informasi untuk Anda, di sinilah emas menjadi milik atau diincar oleh para bank sentral karena emas ini dinilai memenuhi 3 tujuan bank sentral, yaitu keselamatan, likuiditas, dan juga pengembalian. Karena emas ini tidak memiliki yang namanya resiko kredit atau tidak memiliki yang namanya korelasi dengan aset, dan harganya ini bahkan cenderung meningkat di tengah kondisi global yang tidak menentu gitu ya. Beda halnya dengan mata uang gitu. Dan dengan para bank sentral saat ini sepertinya berlomba-lomba untuk mengoleksi emas, negara mana yang mempunyai aset atau cadangan emas terbanyak di dunia. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di posisi pertama ini masih ada Amerika Serikat dengan Bank Sentral AS atau The Fed yang memiliki 8.133 ton emas sebagai cadangan asetnya. Bahkan faktanya kalau kita lihat ini cadangan emas The Fed saat ini melebihi porsi mata uang safe haven mereka sendiri, yaitu US dollar atau dolar Amerika Serikat dengan 75,2% dari aset mereka ini merupakan logam mulia emas gitu ya. Jadi nampaknya emas sebagai safe haven Amerika Serikat ini telah lama disadari karena tercatat saat ini mereka masih mempunyai cadangan emas terbanyak di dunia. Dan seterusnya selain Amerika Serikat, di posisi kedua di sini ada Jerman dan juga Italia yang masing-masing dengan 3.369.000 ton dan 2.451 ton. Atau ini kalau kita lihat ini 70% dan 67% dari total aset mereka. Dan sama seperti Amerika Serikat, kedua negara ini juga telah lama sebenarnya meningkatkan cadangan emas mereka gitu ya sebagai langkah antisipasi. Lalu melihat sejumlah negara yang sudah saat ini berbondong-bondong memborong emas seperti China dan Rusia tadi, bagaimana pula dengan Indonesia? Berapa cadangan emas yang disimpan oleh Bank Sentral kita, Bank Indonesia? Ini sebagai informasi untuk Anda. Per 2019 simpanan emas kita ini berada di kisaran 80,5 ton. Atau cadangan ini setara dengan 5,7% dari cadangan devisa kita. Kalau kita lihat angka 5,7% ini memang jauh kecil gitu ya dibandingkan negara-negara yang ada di sini gitu ya. Dan apakah ini Bank Indonesia ini nantinya akan ikut memborong emas juga sebagai langkah antisipasi? Kita tunggu bersama.